kasih kepada Bapak Moderator. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada Dr. Budi yang telah berkarya membuat buku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Monggo Bu Ova. Yang kedua, kita sama-sama berdoa Pak Budi, mudah-mudahan Pak Fulan tadi husnul khotimah. Lah nggak sakit, nggak butuh biaya, meninggal dalam keadaan sholat mengimami istrinya. Ya itu cerita ya Pak Budi ya. Tapi ada cerita juga Pak Budi. Di Solo suami istri persis kejadiannya seperti tadi. Suaminya tiba-tiba kolaps, henti jantung, terus di CPR, namanya di CPR Pak Budi ya, diresusitasi, dikompresi. Alhamdulillah bisa nadinya berdenyut lagi, terus dibawa ke rumah sakit, dirawat, terus dikateterisasi. Ternyata 3 pembuluhnya buntu semua. Terus dioperasi bypass. Itu 4 tahun yang lalu dan saat ini masih hidup. Jadi itu betul-betul bermanfaat bagi keluarga tadi. Tak terduga itu loh Pak Budi. Sehingga kadang-kadang kita di masyarakat awam ini sebetulnya seperti apa sih yang tak terduga itu. Yang kedua, bisa nggak ya kira-kira kita ini punya target seperti paracetamol. Loh kok paracetamol, hubungannya apa? Kalau di setiap keluarga itu pasti kebanyakan punya obat paracetamol untuk menolong pertama kalau kita demam atau sakit kepala atau apa. Bisa enggak kita ini sebagai provider atau pelatih, setiap keluarga itu salah satu harus bisa melakukan BHD. Kira-kira Pak Budi punya bayangan ke sana enggak? Karena maaf ini saya sendiri sebagai pelatih di Sarjito. Kemarin saya melatih 3.000 petugas kesehatan di Sarjito itu juga cukup kewalahan. Kewalahannya giliran dites yang bisa ya sekitar mungkin 70-80%. Tapi kita berharap sama-sama pelatih semua masyarakat di sekitar kita itu satu keluarga salah satu harus bisa BHD sehingga bisa menolong, seolah-olah analognya seperti paracetamol yang untuk mengobati rasa sakit. Mengapa Budi mungkin bisa di. Sekarang kalau Ibu dan Bapak sekalian kalau disebut mendadak itu mak betunduk gitu ya. Mak betunduk artinya kita tidak bisa memprediksi. Ya, tetapi memang ada, tapi Dr. Nah tadi sebut memang ada yang bisa kadang-kadang ini diprediksi. Seperti tadi saya sebut, orang yang dengan kemampuan memompanya kurang dari 30% kemampuan jantungnya. Ini resiko untuk henti jantung mendadak lebih tinggi. Orang dengan faktor resiko tadi, ibu keluarganya dia ternyata memang punya penyakit jantung koroner. Dia belum mengeluh, dia juga potensi untuk kena. Orang dengan hipertensi, dengan pernah serangan jantung, pernah dipasang stent, pernah di bypass gitu. Nah, ini juga dia lebih potensi dibanding orang yang tidak ada keluhan sama sekali. Tetapi satu lagi yang Ibu Bapak penting adalah usia koroner. Usia koroner ini yang tadi penting. Tapi pada usia muda bisa enggak? Bisa. Tadi yang usia muda adalah orang yang sering masih muda ini, masih umur belasan tahun atau 20-30 tahun begitu dia sering gangguan aritmi namanya, gangguan irama. Sehingga kadang-kadang sering sinkop. Ini biasanya dia bawaan Ibu dan Bapak sekalian. Itu yang disebut kelainan listrik bawaan. Kalau saya kadang-kadang menerangkan ke orang awam, jadi jantung itu ada listriknya Ibu dan Bapak sekalian, listrik otomatik. Sani kalau takon, jam preso aja. Yang sakit ngendeke jantungnya? Mandek sih. Nggak bisa, karena ada listriknya itu otomatis dia bergerak. Nah otomatis itu Allah Maha Besar itu ada generatornya. Generator di jantung itu ada generator utama dan generator serep. Tetapi kadang-kadang ada ngeyel, gitu. Listrik ke jantung ngeyel. Listrik yang harusnya serep dia mendahului utama. Ini yang bisa mencetuskan gangguan irama. Nah ini saat ini bisa dilakukan dan dia mudah terjadi henti jantung mendadak juga, dan itu bisa dihilangkan dengan tindakan di kita sudah bisa ya Dr. Nar, kita bisa dilakukan elektrofisiologi namanya, dicek yang konsleting di mana nih listriknya, itu bisa kita ablasi. Dan masih banyak lagi beberapa penyakit yang bisa
dipredik dia lebih besar atau lebih berpotensi untuk jadi HJM. Dan ini biasanya ada beberapa obat untuk itu sesuai penyakitnya, tetapi minimal untuk jawaban pertanyaan yang kedua, benar. Dalam satu keluarga ada nggak yang punya parastamol? Tidak. Kalau saya harus semua keluarga berparastamol. Artinya apa? Harus bisa resusitasi semua. Ya kalau di rumah sama suami atau istrinya, sama ponakannya saja, ponakannya harus bisa. Jadi target kita mestinya semua keluarga, semua kita harus bisa. Ada yang nggak bisa? Ya kalau yang punya handicap tangannya nggak ada, resusitasinya nggak, mungkin nanti kita butuh apa kita bikin resusitasi pakai kaki ya, untuk para yang penderita cacat. Ya itu mungkin ada, sehingga orang cacat tidak boleh resusitasi kan gitu. Saat ini yang ada adalah resusitasi dengan tangan. Nah, apakah nanti bayi nanti juga ada resusitasinya sendiri? Resusitasi bayi itu dengan jari, itu yang neonatus, terus kemudian ada dengan ibu jari, ada yang dengan jari itu untuk anak-anak baru lahir dan sebagainya. Itu ada tekniknya tersendiri. Sehingga kalau di sini saya membicarakan adalah resusitasi atau pijat jantung luar atau kompresi yang bisa dilakukan oleh awam pada dewasa. Mungkin itu, Dr. Mungkin langsung kita diskusi aja ya, Dr. Budi ya. Monggo kalau dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua kalau ada pertanyaan yang kejadian di masyarakat, monggo saya turi, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Dr. Budi. Monggo Bapak. Itu kan semua orang berpotensi ya Pak ya mengalami HJM ini. Itu potensinya itu berapa persen lebih besar? Kemudian apa sih yang tindakan pencegahan yang bisa kami lakukan? Terus yang kedua, masyarakat pada umumnya itu sifatnya berbeda-beda ya Pak, gitu kan. Mungkin kita sudah berniat baik ingin membantu seperti itu dengan melakukan tadi bertahapnya dari identifikasi sampai berbagai hal gitu kan. Mungkin saya seperti orang awam yang pada umumnya orang bilang ini nggak ngerti medis ini gitu, mau menangani gitu kan. Kita sudah berusaha, mungkin tadi ada kemungkinan yang tidak bisa tertolong seperti itu. Terkadang kita takut untuk melakukan tindakan bantuan BHD tadi gitu Pak. Karena takut dianggap yang seharusnya mungkin takut dianggap ini penyebab parah itu gara-gara kita seperti itu Pak. Nah, terus tadi kan ada tahapannya Pak. Maaf ini pertanyaan sangat mendasar. Tadi ada tahapannya yang fase 0 sampai 4 menit itu sebaiknya pakai ini Pak ya, kejut listrik itu gitu. Terus yang untuk di atas 4 menit itu dengan kompresi dada itu pas ketika dia terjadi HJM itu bisa langsung saja, nggak perlu nunggu 4 menit gitu kan Pak, langsung saja kita bisa melakukannya. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di dalam pertolongan pertama Bapak dokter menyampaikan ditelentangkan, ditaruh di tempat yang keras. Itu kan sering kejadian juga tidak tahu Pak kapan di mana gitu bencana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah tadi sudah ditanyakan juga ada kan pencegahan atau mungkin tanda-tanda awal yang menyertai akan terjadinya HJM itu Pak. Karena sok-sok gitu misalkan deg-degan, sok-sok takoni ini ya orang ngerti, sok-sok orang ngaku niku kan orang-orang tertentu, sok-sok juga is munggah-munggah ora kok ya mung kesel tok itu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Windy ya. Ya, saya juga awam kalau masalah dari fakultas mana? Teknik apa? Oh, saya juga awam kalau disuruh untuk teknik kimia. Sebenarnya kita awam dilihat dari apa dulu ya, medis Anda awam setuju. Baik, penyakit katup ya, penyakit katup itu disebut penyakit. Jadi penyakit jantung kadang-kadang di kita hanya dibedakan dua secara anatomik, yaitu struktural, gangguan struktural sama penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung struktural itu jarang bikin suatu bukan berarti tidak bisa. Artinya untuk penyakit jantung yang tadi saudaranya katupnya nyempit sudah dioperasi, itu biasanya itu penyebabnya penyakit jantung rematik waktu kecil. Kemudian setelah dewasa dia menyempit, sehingga itu harus
ganti katupnya, diganti ya katupnya, atau kita bisa lakukan balon sebetulnya dilebarkan. Tapi untuk kans untuk terjadinya HJM bisa saja. Tapi potensinya kalau sudah dilakukan pergantian katup sama dengan orang normal, artinya bisa. Kemudian di masyarakat umum kadang-kadang benar itu. Jadi kita maunya menolong tapi kamu tahu apa sih medik kok? Jangan-jangan tadinya henti jantung masih ada gasping tadi, kayak menengkur, begitu aneurisasi malah kok nggak gasping lagi. Wah ini Anda yang bikin meninggal ini malah itu. Nah ini saya kira pemikiran yang bagus untuk orang awam. Kami yang dari tugas dari medis, apakah mungkin kalau yang sudah nanti mungkin juga harus ada sertifikat kompetensi apa juga orang yang sudah awam yang sudah bisa pijat jantung luar dengan benar dan baik kasih sertifikat. Jadi kalau mau nolong ini loh saya ada sertifikat. ini tapi menarik untuk didiskusikan nanti Dokter Nahar. Ini saya kira menarik ini. Artinya kalau orang awam ada di jantung terus dia mau pijat, kamu nggak boleh sama keluarganya, bisa jadi itu ya. Ya, bisa jadi itu ya. Tapi ini suatu masukan buat kita. Tetapi kita sebelum ada tadi masalah kompetensi dan sebagainya, saya kira kita itu tadi dengan secara panggilan bahwa saya bisa menolong ini. Ya. Nah, caranya mungkin secara teknis begini. Anda kan cek, oh ya ini henti jantung. Ya, yang tadi yang kira bapaknya atau saudaranya tolong panggil, minta tolong panggil bantuan ke 118 atau bantuan medik. Terus Anda kembali situ Anda pijet, ya, resusitasi. Nah, tapi kadang-kadang tadi yang sudah kita pijet sudah ditolong. Ya kalau hidup terima kasih ya Mbak Winnie gitu. Tapi kalau meninggal tak tuntut kamu Mbak Winnie. ini saya kira penting ini. Terima kasih masukannya. Kemudian untuk betul ya tahapan tadi adalah tahapan secara istilahnya untuk sampai keberhasilan, tahapan keberhasilan. Tetapi kita sebagai orang awam kan kita ini yang apalagi dalam bedah buku ini kan kita belum membicarakan tentang AED, Automatic External Defibrillator. Kalau misalnya Mbak Winnie di situ ada seorang dengan henti jantung, betul-betul jantung terdiagnosis ya, dikenal di jantung, ada AED, dia kurang dari 4 menit, itu maksudnya. AED dipakai untuk itu. Tetapi kalau tidak ada AED, setuju, begitu henti jantung, tidak usah peduli menitnya, langsung dikompresi, pijat jantung luar. Saya kira sudah jawab ya. Untuk yang berikut, Pak Sabari ya, Pak Sabari. Terima kasih Pak Sabari, ini awam betul dari tapi kalau masalah irigasi saya lebih awam dari Bapak ya. Pak Sabari menyatakan kalau ada henti jantung diletakkan di tempat yang keras. Maksudnya keras itu begini Pak. Jadi misalnya dia henti jantung di tempat tidur. Bapak tidak boleh kompresi di tempat tidur. Kenapa? Karena waktu kita kompresi, apalagi spring bed, mentul ke sana, jantung tidak tergencet Pak. Jadi kompresi kita itu dikandung maksud mengganti jantung memompa. Nah kalau kita kompresi dadanya ini melengkung ke sana, seperti lekuk tubuh iklan-iklan spring bed itu malah nggak baik. Nah kalau kita tidak mungkin mengangkat si korban itu ke bawah di lantai, di rumah sakit pun disediakan pakai papan, bahasa Jawa diselorok ke di bawahnya itu, dilemei, dibawai alas yang keras Pak, di belakangnya punggung. Nah kemudian kita naik ke atas kita kompresi. Jadi tidak bisa kompresi atau hasilnya tidak akan baik kompresi di tempat yang empuk. Kalau mau empuk, ojo HJM gitu ya. HJM dikompresi harus yang keras. Gitu aja Pak Sabari. Yang kedua ada? Ya. Pencegahan. Pencegahan yang tadi Pak, yang potensi untuk
HJM penjagaannya ya diobati potensinya itu. Tidak bisa, belum ada obat yang mencegah supaya tidak HJM. Tetapi kalau alat ada, Pak. Orang yang sering berpengalaman HJM, orang yang sering berpengalaman mati suri itu ada loh Ibu. Ini. Jadi dia sering HJM, ditolong hidup. HJM lagi tolong hidup. Itu dipasang namanya AICD, automatic external defibrillation, ya, automatic dipasang di sini AICD, jadi dipasang di sini. Kalau dia alat itu, dia akan mendeteksi, oh ini henti jantung, dia akan kejut listrik. Nah itu, jadi tapi saya berharap Ibu Darman tidak usah pakai alat itu, karena berarti pengalaman HJM nanti Pak. Saya kira itu ya Pak Safari. Ya. Pak Panitia tadi mana ya? Berapa menit kita ya? Mungkin saya bisa nambah sedikit Dr. Budi tentang tadi orang awam menolong tapi tidak tertolong, nanti kita dituntut apa tidak gitu ya. Jadi sebetulnya secara mendasar itu penolong yang langsung melakukan pertolongan pertama itu disebut sebagai tim primer, rescue primer, penolong pertama. Nah, yang disebut penolong pertama itu yang kontak langsung, dan itu di dalam buku-buku dikatakan tidak terlatih, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu latihan, artinya cari sertifikat, ini loh saya punya sertifikat, seperti ini tunjukkan, ini saya dari CIA, gitu kan enggak. Tapi yang penting seperti tadi Bapak Ibu sudah membaca bukunya Dr. Budi, sudah bisa melakukan CPR, boleh aja melakukan. Dan itu tidak perlu tim. Lah, yang perlu sertifikat itu adalah tim sekunder ya Dr. Budi ya. Dokter sekunder itu memang harus perlu sertifikat karena dia harus melakukan defibrilasi, harus mungkin intubasi, memberikan obat. Artinya semua orang boleh melakukan resusitasi. Sehingga tadi Dokter Budi berharap setiap keluarga bisa ya Dokter Budi ya. Saya kira kalau dituntut tidak sampai, kalau dia menuntut pun mungkin nanti dari profesi Dokter Budi sebagai ketua Perki mungkin mesti membantu Anda lah. Yang kedua tadi Pak Budi tentang di mana diletakkan alat tempat keras, itu memang maaf mungkin kita mengartikannya keistimewaan kita sebagai manusia ciptaan Allah itu, jantung sudah diletakkan di antara dua tulang yang keras, tulang belakang, korpus vertebrae ini sama tulang dada. Lah sehingga kalau tulang dadanya itu dikompresi oleh yang diajarkan Dokter Budi tadi, kalau alasnya lentur, ya tulang belakangnya ikut turun sehingga tidak jadi dipencet gitu. Tapi kalau tulang belakangnya itu statis, tulang dadanya dipijit ke bawah, nanti jantungnya akan kempet. Jadi tujuannya dikompresi itu untuk mengganti pompa ya, sehingga dia apa istilahnya, kempet. Jadi kalau seperti ini jantung dipijit dari atas, kan ini menjadi, nanti dilepas, ya relaksasi ya, sehingga nanti dia akan memompa, gitu. Sehingga itu sebagai pengganti pompa ya Pak Budi ya. Jadi yang disebut sebagai jantung henti mendadak karena dia tidak memompa mendadak, tidak bisa memompa mendadak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Monggo silakan Bapak. Kan tapi tidak dipompa, tapi terus kemudian saya dihentikan berapa menit itu, kemudian saya disuruh berdiri, kemudian saya dipukul mukanya, kemudian supaya mungkin barangkali biar sadar saya, kemudian apakah ini karena saya nadinya yang berhenti ataukah jantung saya yang sudah berhenti mendadak. Kemudian bagaimana saya sikap selanjutnya untuk mengatasi hal seperti ini, karena pada waktu itu kan saya pas olahraga bulu tangkis. Sekian, terima kasih. Ada nadi, tidak sadar, tidak napas. Kalau Bapak
hilang kesadaran tapi bisa napas, bukan HCM. Mungkin kayak orang stroke bisa, atau TIA. TIA itu gangguan stroke sementara. Karena ada sumbatan nggak sadar jatuh bisa. Tetapi ada HCM kadang-kadang karena dia jatuh nggak sadar, nggak ada pompa kan, bantu nggak memompa, aliran darah berhenti, dia jatuh. Begitu jatuh itu listriknya connect lagi. Yang tadi yang pacu jantung utamanya yang memimpin lagi, dia bangun sendiri. Itu bisa. Sehingga ada suatu, mungkin Ibu dan Bapak pernah dengar atau pernah melihat zaman dulu, atau di medis pun juga ada, orang dengan henti jantung dipukul dadanya. Dek gitu kan. Itu kalau menurut evidence base-nya itu 2B namanya, Pak. 2B itu artinya banyak pakar yang tidak sependapat, tapi sedikit pakar yang setuju. Artinya kadang-kadang seperti itu, jatuh itu ibaratnya seperti dipukul, dia bisa bangun sendiri gangguan listriknya itu. Tapi itu suatu yang dan sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan untuk yang dipukul itu, karena seperti tadi tanyaan dari Mbak Windy tadi, udah di jantung dipukul, ya nek tangi nek ora, wong mati nek mergo mbok pukul. Iya kan? Seperti itu, Pak. Nah, saya sarankan untuk Bapak mesti dicari. Kenapa Bapak itu ada riwayat pingsan itu apa? Itu ternyata termasuk dari jantungnya, nanti bisa datang ke dokter Nahar untuk dicek misalnya treadmill atau cek EKG, kemudian di echo dan sebagainya, Pak, untuk dilihat ejection fraction-nya. Jadi mesti diyakinkan, Pak. Jangan sampai pingsan lagi, entah itu benar HCM atau tidak. Yang penting Ibu dan Bapak sekalian yang hadir harus bisa mengenali HCM itu apa yang benar dulu. Ya kalau stroke jangan dikompresi. Ya kan? Wong bisa napas, bisa ada sirkulasi, kompresi ya. Jadi harus yakin HCM. Tapi dan Ibu dan Bapak sekalian jangan khawatir bahwa HCM tinggi, frekuensinya di masyarakat cukup tinggi. Apalagi kalau pada tiba-tiba, kadang-kadang ada tidak hanya jatuh kejang, nah itu biasanya sebelum dia nggak sadar, biasanya kejang dulu juga bisa. Ya. Jadi keluhannya juga perlu Pak, keluhannya nanti saya kira tindak lanjut lebih penting itu, Pak. Ya, terima kasih. Terjadi sesuatu dengan pasien tersebut, karena kan ada sesuatu dua apa masalah. Ya gimana ya? Atau HCM ada tanda-tanda seperti tadi misalnya, karena juga ada katup jantungnya, ada menderita katup jantung begitu, Dok. Ya, terima kasih. Itu Kiranya saja. itu ya. Ya. Kirain apa? Saya sendiri malah kaget. Kirain. Ini karena ada nafas, nggak ada sirkulasi, kemudian nggak sadar. Ya, pasiennya nggak sadar. Tadi dicek nadinya tidak ada. Terus dilakukan kompresi. Ya, dipijat seperti ini posisinya. Tangannya lurus, kemudian ya. Jadi tumpuan gerakannya itu di pinggang. Dipijat masuk kurang lebih tadi berapa? 2 cm. 2 inci. Ya. 5 cm. Kemudian direkoilkan. Ini frekuensinya kurang lebih 100 kali per menit. Nah. Jadi 100 kali per menit itu kira-kira kan cepat sekali terbukti ya.
Jadi kira-kira kalau ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 kali per menit. Itu dikerjakan kurang lebih 2 menit. Kalau bayi memang modelnya agak lain, mungkin nanti kita dengan 2 jari begini, kedua tangan kita sebagai landasan punggung, dipijat begini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau kalau dia posisinya tidur dengan kedua ujung jari kita. Ini kalau memang dia masih neonatus ya, masih kurang lebih dari 1. Ya. Kalau dengan 2 nanti selesai nanti kemeriak tadi itu. Terima kasih Pak Dr. Nahar dan Pak Dul. Wah, inilah bisa seperti ini Pak. Jadi dia datang kemudian jatuh betul, dan kesalahannya apa tadi? Dikasih PPO minyak angin, salah. Harusnya dia panggil dulu, Pak, nggak ada nafas, cek nadi, nggak ada nadi, kompresi. Itu yang harus dikerjakan oleh Ibu dan Pak sekalian. Tadi sudah betul Pak manggil, tapi kesalahannya manggil apa kesalahannya? Wong urung yakin bolos HJM kok wis manggil saya. Jadi harusnya tadi Dr. Nahar, ini orang awam ya, tadi cek betul HJM apa enggak. Oh HJM Pak, minta tolong beliau untuk manggil saya gitu. Sehingga saya datang dengan tim lengkap untuk ACLS. Nah kebetulan saya dekat tadi, saya nggak bawa apa-apa, saya langsung cek nadi, kompresi. Alhamdulillah Pak Dul selamat. Terima kasih Pak Dul sekali lagi. Tapi yang lebih betul lagi, yang melihat pertama kali dia harus bisa melakukan. Jadi dia cek, gitu ya. Kalau nggak ada nadinya, langsung dilakukan kompresi seperti yang dicontohkan Dr. Budi tadi. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian juga pada sesi yang pertama ini. Kami tidak akan menyimpulkan, hanya ingin menyampaikan, mengingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mendapati ada saudara kita yang mengalami henti jantung mendadak, maka harus kita pastikan bahwa itu adalah henti jantung mendadak, di mana ada 3 syarat kehidupan yang nggak ada di situ, yakni tidak sadar, kemudian tidak ada nafas, dan tidak ada aliran darah atau denyut nadi ya, dengan memeriksa tadi pada pembuluh nadinya. Dengan kita melihat seperti itu, maka bukan diberi PPO atau diberi yang lain-lain, tetapi justru kita harus melakukan yang namanya pijat jantung luar. Dan Bapak Ibu sudah diberikan contohnya, baik untuk orang tua maupun untuk neonatus, untuk bayi. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan keterampilan ya.